Ayo 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 minum. Habiskan semuanya. Bro, susah-susah ketemu begini. Ayo minum. Qingyan, kamu dan Mingyuan beneran saling cinta ya? Berpisah sebentar aja nggak bisa. Aku antar kamu ke sana ya? Nggak usah. Sudah 2 tahun buta. Sudah terbiasa. Takut apa? Dia kan nggak bisa lihat. Mingyan, Kok kamu datang sendirian? Banyak barang di camping. Nanti kamu tersandung gimana? Mingyan. Kamu sama siapa di dalam? Kok kayaknya dengar suara Anki? Nggak ada kok. Aku sendirian aja, takut banyak nyamuk. Jadi aku ambilin obat nyamuk buat kamu. Kalau gitu kita balik yuk. Siapa? Kok sekarang omonganku? Nggak dipercaya lagi. Percaya. Mingyan. Qingyan, kamu di sini. Teman-teman pada nungguin. Selamat ulang tahun. Qingyan, selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Sudah Qingyan. Mata kamu kan memang nggak baik, jangan nangis. Qingyan, seneng banget bisa lihat kamu keluar. Kita semua seneng banget. Sejak kejadian 2 tahun lalu. Kamu jarang keluar rumah. Kali ini, kita nggak nyangka. Kamu ngajak semua camping. Itu usul Mingyan. Halo. Qingyan, aku segera sampai. Baik Dr. Shen. Kami menunggumu. Qingyan. Kamu masih memanggilnya Dr. Shen. Selama 2 tahun ini berkat Dr. Shen bantuan. Kalau tidak aku. Ah Qingyan, cepat datang. Malam ini bulan sangat indah. Aku akan bantu kamu dan Mingyuan foto. Ayo. Cium. Cium. Qingyan. Pelan-pelan. Ada di sana. Tidak ada. Dia buta. Jatuh dari tempat yang tinggi. Pasti mati. Kita tinggal menunggu. Uang asuransi. Qingyan, kamu harus bertahan.
Dr. Shen. Kamu bisa melihat. Ya, Dr. Shen. Aku bisa melihatmu. Mungkin karena benturan ini, yang membuat benjolan yang menekan saraf optikmu terlepas. Kamu bisa dibilang beruntung. Dr. Shen. Aku akan berterima kasih padamu nanti. Aku harus segera memberitahu Ming Yuan. Berita baik ini. Mingyan? Wanita itu akhirnya mati. Aku sudah memesan tiket ke luar negeri. Setelah mendapatkan uang asuransi, kita pergi. Kita akhirnya bisa. Bersama secara terbuka. Aku baik-baik saja. Qingyan, kemarin kamu pergi kemana? Kami sudah mencari di seluruh bawah gunung, tidak menemukanmu. Saya sangat khawatir. Saya juga tidak ingat. Qingyan. Qingyan, kamu baik-baik saja kan? Ayo. Kamu berbaring dulu. Saya akan mencari obat untukmu. Lepaskan. Kita belum yakin. Berapa banyak yang dia tahu. Jangan biarkan dia melarikan diri. Saya selalu berpikir bahwa saya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Mempunyai suami yang mencintaiku. Teman baik yang mengerti saya. Tidak disangka. Orang yang ingin membunuhku adalah mereka. Lepaskan. Sekarang kita belum yakin. Berapa banyak yang dia tahu. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kenapa menghalangi saya? Anki, jangan terburu-buru dulu. Kamu membunuhnya di rumah. Bagaimana dengan mayatnya? Tenang saja. Dia tidak bisa melarikan diri dari pengawasan kita. Kita perlu merencanakan dengan matang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah katanya sudah pasti? Kita bisa membunuhnya sekali. Bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Sekarang yang kita butuhkan adalah menunggu waktu yang tepat. Sekarang harus mencari cara untuk meminta tolong. Biarkan orang tahu saya belum mati. Halo manajemen properti, gedung 3 ada yang jatuh ke air. Tolong kirim orang untuk melihat. Suara apa itu? Kamu terlalu tegang. Tidak ada suara apapun. Dia cuma orang buta. Orang buta. Bukan orang buta. Seorang buta jatuh dari tebing, masih bisa kembali dengan selamat. Dan tadi, bukan Ze Mingyuan. Aku curiga dia sudah bisa melihat lagi. Harus segera menyingkirkannya. Ming Yuan, apakah kamu yang kembali? Qingyan, kamu baik-baik saja, itu bagus sekali. Kamu tidak tahu. Saat kamu jatuh, aku sangat ketakutan. Jangan biarkan mereka tahu. Aku bisa melihat. Bukankah aku sudah kembali? Bagus kalau sudah kembali, Qingyan. Minum air dulu baru minum obat.
Aku akan ambilkan obatmu. Tunggu sebentar. Zhen Mingyuan, kalau dia benar-benar bisa melihat, apakah dia akan minum air beracun ini? Kamu benar-benar tidak curiga sama sekali. Kinyan, minum air. Apa yang kamu lakukan? Masuk paksa ke rumah pribadi. Aku bisa panggil orang. Tidak, bukan kalian yang memanggilku. Kamu bohong. Kapan kami memanggilmu? Mingyuan, kamu panggil manajemen. Ada apa? Nona Jiang, bukankah Anda sudah tewas jatuh dari tebing? Aku memang jatuh dari tebing, tapi aku beruntung tidak mati. Suruh dia segera pergi. Kalian pasti salah. Tidak ada yang memanggil kalian. Istriku baru saja mengalami kejutan. Jangan ganggu dia dulu. Ya baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu lagi. Mingyuan, aku haus. Ayo kita pulang. Kalian terus-terusan melanggar batasku. Sekarang giliranku. Kok petugas properti bisa datang tepat waktu? Dan air beracun itu, kok bisa jatuh tepat waktu? Ya. Semuanya terlalu kebetulan. Dia benar-benar bisa melihat. Bukan. Kamu pulang dulu. Nanti malam aku akan mencoba mengujinya lagi. Baik. Malam semakin panjang. Cepatlah. Sayang, cintai aku. Cintai aku maka matilah. Sayang. Ada apa? Mimpi buruk. Sayang. Haus ya. Aku akan ambilkan air untukmu. Bagaimana matanya sudah sembuh? Tidak jelas. Tapi memang mencurigakan. Tidak apa-apa. Aku akan mencobanya sekarang. Mingyuan. Mingyuan, kamu baik-baik saja. Tanganku terluka.
Banyak darahnya. Sayang, cepat bantu aku. Sayang. Sayang, cepat duduk. Aku akan membantumu. Sayang, tanganmu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa. Kakimu lebih penting. Sayang, kamu sangat baik padaku. Bodoh. Kalau bukan aku yang baik padamu, siapa lagi yang baik padamu? Duduklah dengan baik. Aku akan membereskan diri. Sekarang, kamu harus percaya aku tidak bisa melihat. Dia masih belum bisa melihat. Benar? Kamu sudah mengujinya. Betul. Kita cari kesempatan untuk bertindak lagi. Suamiku, tolong carikan kornea yang cocok untukku. Zhen Mingyuan. Ya. Jangan main-main. Sekarang belum waktunya. Zhen Mingyuan, kamu brengsek. Jangan marah dong. Dia bilang, Jiang Qingyan masih belum bisa melihat. Kamu bilang Shen Mingyuan. Apa dia sengaja menyembunyikan ini darimu? Lalu menurutmu harus bagaimana? Kita harus melihat sendiri. Besok. Untuk uang aku menjual diriku. Siapapun yang menghalangiku, akan kuhancurkan. Jiang Qingyan, Bisakah kamu berpikir jernih? Di sini ada banyak kamera. Kamu menabraknya sekarang. Kita berdua tidak akan bisa lolos. aku harus memastikan dengan mataku sendiri. Dia benar-benar tidak bisa melihat. Kalau tidak, rencana kita akan terbongkar semua. Jiang Qingyan harus disingkirkan. Anki. Kamu gila. Qingyan, Anki, kamu mau kemana aku antar? aku dan Mingyuan ingin punya anak. Hari ini kami mau periksa kesehatan. Kalian sudah menikah 3 tahun. Sudah saatnya punya anak. Sekarang adalah waktu yang tepat. Aku dan Mingyuan suka anak-anak. Anki, saat anak lahir, kamu jadi ibu baptisnya ya. Oke, Segitu buruk-buruknya. Aku paham. Qingyan. Ada urusan mendadak di kantor. Aku harus kembali. Hari ini aku tidak bisa menemanimu untuk pemeriksaan. Tidak apa-apa, kamu sibuk dulu. Kalau begitu aku antar kamu pulang. Tidak perlu, jalan ini aku sudah hafal. Aku bisa sendiri. Akhirnya pertunjukan dimulai. Zhen Mingyuan. Dia bilang apa tadi? Kalian berencana punya anak. Kamu anggap aku apa? Tenang dulu. Aku mencintaimu. Jiang Qingyan, cuma ibu rumah tangga biasa. Lagi pula buta. Aku jijik melihat wajahnya. Dia bisa apa dibandingkan kamu? Di mataku dan hatiku hanya ada kamu. Semoga yang kamu katakan benar. Jangan lupa janjimu padaku. Kalau tidak dapat uang, aku akan ceritakan semua yang kamu lakukan ke Jiang Qingyan.
Shen Mingyuan bilang apa? Dia bilang tunggu dulu. Kalau dia tidak bertindak hari ini, aku yang akan membantunya. Sayang. Kamu. Mingyuan. Aku jelas-jelas mendengar bel pintu baru keluar. Kamu lihat orang lain. Tidak ada. Sayang. Kamu kenapa hari ini? Agak beda ya. Bagaimana? Cantik tidak? Sayang. Aku ingat, aku beliin kamu hadiah di mobil. Aku ambilin buat kamu. Oke. Tunggu aku balik. Semoga hadiah yang aku siapin buat kamu juga suka. Apa kamu suruh orang ke rumahku? Enggak. Jiang Qingyan yang bilang sama kamu. Kamu percaya sama si buta itu daripada aku. Aku cuma ngasih tahu. Jangan ganggu rencanaku. Tunggu dulu. Kayaknya kamu nggak tega ya? Mereka kelihatannya, tapi sangat mesra. Apa Shen Mingyuan bohong sama kamu? Zhen Mingyuan. Kamu nggak tega. Aku yang bakal bantu kamu tega. Sayang. Hadiahnya udah aku beliin. Ah. Sebuket bunga. Sayang. Aduh sayang. Kenapa kamu susah-susah sendiri? Cepetan taruh. Nanti kamu sakit. Biarkan aku saja. Baiklah, cepetan taruh. Zhen Mingyuan. Kok kamu? Kagak nyangka ya? Kagak terduga kan? Aduh, Anki, kamu nggak apa-apakan. Maaf Anki, baju kamu jadi basah. Oh iya, baju baru yang aku beli hari ini. Cepetan ganti aja. Suaranya kecilin. Jangan sampai dia dengar. sekarang baru takut. Kamu kasih tahu aku. Kapan rencananya mau mulai? Tunggu sebentar. Belum saatnya. Aku bisa menunggu. Tapi anak tidak bisa menunggu. Kamu hamil. Ya? Kamu mau si buta itu? Atau anak ini? Putuskan sendiri. Qingyan, makan malam sudah siap. Ayo makan. Anki, terima kasih ya, datang ke rumahku.
malah bikin kamu yang masak. Kalau kamu bilang begitu, aku bisa marah. Kinyan, pernah kepikiran kamu akan mati? Anki, kamu ngomong apa sih? Ada apa? Takut? Pernah. Setelah jatuh dari gunung, aku terus kepikiran. Bagaimana kalau aku benar-benar mati? Jadi, aku beli asuransi kecelakaan. Beneficiarnya adalah Ming Yuan. Kamu masih tunggu apa? Ming Yuan. Tapi aku tidak ingin mati. Aku ingin hidup bersamamu sampai tua. Tidak akan. Kita akan selalu bersama. Kalian makan saja. Ayo pergi. Ming Yan. Ketidakpercayaan itu seperti benih. Ketika ditanam di hati, sejak saat itu, ia akan tumbuh subur hingga merobek segalanya. Hadiahku. Kalian suka? Hei, Kinyan, mereka akan bertindak. Pelan-pelan. Hati-hati. Anki. Kamu mau bawa aku kemana? Tentu saja ke suatu tempat yang sangat berarti bagimu. Istri. Mr. Shan, kami menerima surat ancaman. Seseorang telah menculik istri Anda, Nyonya Jiang Qingyan. Apa ada yang menculik istri saya? Bagus sekali. Selama saya menunda memberikan uang kepada penculik, ada yang akan membunuhnya untuk saya. Bolehkah kami masuk untuk melihat? Tentu saja masuklah. Rekan, istri saya tidak bisa melihat. Siapa yang tega? Bahkan seorang penyandang cacat pun tidak diampuni. Belum jelas. Apakah Nyonya Jiang punya musuh? Kinyan, itu hari itu, Anda jatuh dari sini. Anda sedang menelepon siapa? Ah, seorang teman. Rekan, Anda bilang istri saya diculik. Ya, Apakah Anda salah? Saya baru saja berbicara dengan istri saya melalui telepon. Anki, kita ke sini untuk apa?
Anki, kamu bawa Qingyan kemana? Cepat kembalikan dia. Mereka mengincar kita. Apa maksudmu? Secara harfiah, jika Jiang Qingyan mati, kita berdua adalah tersangka. Jika kamu tidak ingin ditangkap, jangan mati dulu. Baik, saya mengerti. Aneh, saya baru saja membawa wanita ini keluar. Mereka langsung datang. Siapa yang ingin mencelakai saya? Anki, malam itu, apakah seperti itu aku terjatuh? Qingyan? Kamu membuatku sangat takut. Anki, kamu tidak benar-benar berpikir aku akan melompat ke bawah. Ayo kita cepat pergi. Qingyan, Aku melihat Anki. bersama dengan seorang pria asing. Bukan Zhen Mingyuan. Bukan. Mereka akan bertindak terhadapmu. Ada pria lain di samping Anki. Jadi dia bersama Zhen Mingyuan. Hanya untuk uang. Ketika kesabarannya habis, dia tidak akan mendengarkan lagi perkataan Zhen Mingyuan. Pada saat itu kamu akan dalam bahaya. Dr. Shen, aku ingin kamu lebih dulu mencari orang. Katakan aku diculik. Qingyan, kamu baik-baik saja. Matamu tidak baik. Jangan sembarangan ikut orang keluar. Kamu bilang saja, kalau kamu mengalami sesuatu, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana Anki bisa menjadi orang lain? Apakah kalian bertengkar? Non. Aku curiga kamu terlibat dalam kasus penculikan. Ikut kami sebentar. Zhen Mingyuan, kamu menjebakku. Makanan bisa sembarangan dimakan, tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Mengapa aku harus menjebakmu? Kamu? Aku? Qingyan, tolong katakan sesuatu untukku. Aku hanya membawamu keluar untuk bersantai, tidak menculikmu. Ternyata ini kesalahpahaman. Anki tidak menculikku. Dia cuma bawa aku ke belakang gunung untuk melihat. Aku jatuh dari tebing itu beberapa hari yang lalu. Nyonya Chang, jika kamu masih ingat sesuatu, segera hubungi kami. Qingyan, ayo kita pulang. Tim yang tidak menangkap? Kurang bukti. Awasi baik-baik. Siapa yang menyuruhmu membawa Jiang Qingyan pergi? Kamu tahu tidak hampir membunuh kita. Aku baru saja membawa Jiang Qingyan pergi. Mereka langsung datang. Zhen Mingyuan adalah orang yang kamu cari. Sungguh tidak masuk akal. Aku juga ingin bertanya, kenapa kamu tidak bersih dalam bertindak? Kamu takut mereka tidak mencari kita. Semuanya salahku. Kamu demi orang buta itu, tidak segan-segan membuatku, dan anakmu yang belum lahir, masuk penjara. Jangan ancam aku dengan anak. Mingyuan, kamu memukulku. Maaf, aku tidak seharusnya memukulmu. Kamu juga tidak seharusnya mengancamku dengan anak. Itu bukti cinta kita. Aku tahu. Lain kali tidak akan. Aku takut kamu jatuh cinta pada Jiang Qingyan. Dia tidak sama seperti dulu kan? Masa sih? Percayalah padaku, aku akan segera menyelesaikannya. Tapi kamu juga harus berjanji padaku untuk beberapa waktu ini. Jangan bertindak gegabah. Baik. Bagaimana wanita ICU Mary? Tidak, mereka datang. Aku mengembalikannya lagi. Bukan bagaimana mereka tahu.
Aku curiga itu perbuatan Zhen Mingyan. Kak Hui, kapan hari-hari ini akan berakhir? Aku nggak mau jadi pacar gelapnya Zhen Mingyuan. Aku pengen sama kamu. Wah, nggak boleh. Nanti Shen Mingyuan yang untung. Kamu mikir aja kalau kamu nyerah sekarang. Bukannya dia bakal dapat kamu gratis. Kalau dia masih nggak ngapa-ngapain si buta itu. Nanti kita bisa sekalian nanganin dia. Tapi, kamu sekarang harus tetap manjain dia dulu. Carry Kara. Biar dia tanda tangan asuransi kecelakaan. Oke, aku nurut sama kamu. Mingyuan. Minggu depan ulang tahun pernikahan kita yang ulang tahun pernikahan. Aku udah ngundang beberapa teman buat main. Kamu lihat. Ada yang perlu disiapin lagi nggak? Boleh aja, sehabis terluka. Kamu kan udah nggak suka rayain ulang tahun pernikahan. Kenapa sekarang malah sibuk ngurusin? Ramai-ramai seru kan? Oh iya, undangan ini. Kamu kasih ke Anki aja. Kamu sama Anki berantem gara-gara aku ya. Kalian berdua adalah orang yang paling dekat sama aku. Aku nggak mau lihat kalian berantem gara-gara aku. Ngerti. Kalau gitu, kamu cepetan kasih undangan ke Anki. Kasih undangannya. Oke, aku langsung pergi. Pelan-pelan. Mingyuan, lihat apa? Pria tadi, kamu kenal nggak? Pria apa? Aku selain kamu, mana kenal pria lain? Masuk dulu. Jiang Qingyan akan menikah hari Rabu ini, merayakan hari pernikahan. Secara khusus mengundangmu. Kau datang mencariku hanya untuk ini. Atau kau sudah memutuskan, siap menyelesaikannya pada hari itu? Aku datang untuk mengingatkanmu. Jangan pada hari itu memberiku masalah. Aku punya rencana lain. Lagi-lagi begini, Zhen Mingyuan, selain membuatku menunggu, apa lagi yang kau bisa? Anki, aku tahu kau tidak nyaman. Percayalah padaku. Segera, kita berdua bisa bersama. Pergi jauh. Kontrak ini, penanggung asuransi adalahmu. Jika aku berani mengkhianatimu, maka bunuhlah aku, seperti membunuh Jiang Qingyan. Bunuh aku. Baiklah, aku percaya padamu sekali lagi. Kau ternyata mencintai uangku. Tidak ada masalah. Aku pergi dulu. Aku tidak hanya menginginkan nyawa Jiang Qingyan, aku juga menginginkan nyawamu, Zhen Mingyuan. Kapten Yan. Ada yang ingin membunuhku. Dan istriku. Selamat hari pernikahan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Silahkan duduk.
Nyonya Jan, foto yang dipesan suamimu sudah dibingkai. Tolong letakkan di lantai 2, ruang tengah. Simpan dulu. Aku belum memutuskan di mana akan menggantungnya. Apa itu? Itu aku dan foto pernikahan Ming Yuan. Ming Yuan bilang fotonya bagus. Jadi kami pilih yang besar. Mau dipajang di rumah. Foto apa itu? Cepat tunjukkan. Aku mau bikin penasaran dulu. Kalian tunggu sebentar. Baiklah. Qingyan dan Mingyan, benar-benar mesra ya. Benarkan Anki? Lihatlah Qingyan begitu bahagia. Kamu juga cepat cari pasangan. Agar Tidak teras darasan ganggu Qingyan. Mengganggu kehidupan mereka berdua. untuk punya anak. Aku juga mau cari. Tapi pria baik susah dicari. Apalagi yang seperti Mingyan. Meskipun Qingyan sekarang tidak bisa melihat, dia tetap setia padanya. Polis asuransi Zhen Mingyuan dari Huige. Kita harus cepat. Ambil dia dan Jiang Qingyan. Aku punya ide bagus. Bisa dapat uang. Tidak perlu tangan kita yang kotor. Kalau bukan karena Huige, suruh aku terus merayu kamu. Aku tidak mau. Terkait dengan pria munafik sepertimu. Bertengkar. Mingyan, kamu pergi ke kamar dulu. Cek fotonya sudah dipajang belum? Baik. Aku ke kamar mandi dulu. Qingyan cepat duduk. Zhen Mingyan, kamu mau menghindariku. Anki, kamu datang untuk apa? Qingyan akan curiga. Mingyan, aku sudah muak. Kenapa aku harus terus sembunyi? Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Jangan main-main. Kalau sampai Qingyan tahu. Usaha kita selama ini bukan sia-sia semua. Mingyuan, aku sangat takut kehilanganmu. Minggu depan kamu ikut acara mereka, ulang tahun pernikahan. Sengaja biar si buta itu. Lihat kalian selingkuh. Kalau si buta itu tahu, dan Zhen Mingyuan cerai gimana? Nanti kita nggak dapat uang. Sama sekali. Pokoknya biar si buta itu cerai sama dia. Bodoh kecil. Aku kasih tahu. Zhen Mingyuan udah rencanain ini lama. Dia pasti nggak akan gampang cerai. Nanti, dia pasti buru-buru urusin SI Zhang Qingyan ini. Kita nanti bisa. Hui, kamu memang pintar. Tapi kamu harus. Hei tai. Jangan sampai tamu lain lihat kamu sama Zhen Mingyuan. Mingyuan, kamu nggak mau. Suara apa? Kamu gila. Aku lihat dulu. Nggak usah. Aku memang gila. Karena kamu. Mingyuan, kamu kenapa? Ah enggak. Aku tadi nggak sengaja nyenggol foto. Aku sekarang mau pasang lagi. Mingyuan, hati-hati. Acara sebentar lagi mulai. Aku duluan sambut tamu.
Baik. Qingyan? Mingyuan kenapa belum datang? Iya. Dan juga si Anki itu. Kenapa pergi ke kamar mandi? Sampai lama sekali. Mingyuan sedang menggantung foto. Oh iya, bukan kalian mau lihat fotonya? Sekarang bisa. Zhen Mingyuan, Enchi, kalian lagi ngapain? Sialan, kenapa sampai ketahuan sama mereka? Qingyan, tenang aja. Kami akan selalu ada di pihakmu. Ada apa? Qingyan, Zhen Mingyuan selingkuh. pelakunya Anki. Apa? Kamu bilang apa? Ayo pergi. Dengar dulu penjelasanku. Aku nggak mau dengar. Anki, Qingyan sudah baik banget sama kamu, tapi kamu malah merayu suaminya. kamu nggak merasa bersalah sama dia. Dari mana kamu tahu? Aku yang merayu suaminya. Kapan aku merayu kamu? Jelas-jelas kamu yang memaksaku. Sekarang nggak mau ngaku. Pas di kasur, memanggilku sayang. Sekarang malah Memanggilku manis. Zhen Mingyuan. Jangan lupa, apa yang sudah kamu lakukan. Diam. Kamu juga mau mukul aku. Iya. Tapi aku nggak akan mukul kamu. Aku malah mau berterima kasih. Kamu sengaja. Qingyan, kamu baik-baik saja. Cepat bangun. Tidak apa-apa. Qingyan. Qingyan, percayalah padaku. Ini benar-benar kecelakaan. Dia yang merayuku. Jangan-jangan kamu terbuai oleh polis asuransiku. Sampai tidak melihat dengan jelas. Di atasnya tidak ada cap sama sekali. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, tidak ada yang akan mendapatkan uang. Qingyan? Aku salah. Aku hanya terpancing emosi. Kamu, Bisakah kamu memaafkanku? Tidak bisa memaafkan. Kalian sepasang kekasih, masih berani minta maaf. Aku lelah. Qingyan, kamu istirahat dulu. Kami pergi dulu. kalian berdua masih berdiri. APA. Cepat pergi. Kamu mau mati, jangan ajak aku. Hari ini begini, bukan salahmu semua. Kamu yang terus-menerus Mengabaikanku, Kamu tidak peduli. dengan nasib kami berdua. Aku sudah bilang padamu. Aku punya rencana. Rencana? Rencana apa? Kamu tahu tidak? Kita semua dipermainkan oleh Jiang Qingyan. Kamu bilang apa? Sampai sekarang kamu masih berpikir. Jiang Qingyan tidak tahu apa-apa. Kamu yakin Jiang Qingyan tahu apa yang kita lakukan? Aku mana tahu. Aku hanya tahu, Kalau kamu tidak segera bertindak, kita berdua pasti mati. Qingyan. Qingyan, aku benar-benar salah. Maafkan aku kali ini saja. Aku berjanji padamu. Pasti tidak akan ada lagi yang berikutnya. Kamu benar-benar tahu kamu salah. Ya. Aku berjanji padamu. Ini pertama kalinya. Dan pasti yang terakhir. Kalau begitu bangunlah. Aku percaya kamu kali ini. Baik. Qingyan, kamu lapar ya? Aku akan membuatkanmu segelas susu. Akhirnya tidak tahan lagi. Qingyan. Minumlah.
Hei Mu Bai, bantu aku cari sesuatu. Sakit tidak? Luka kecil tidak apa-apa. Di dalam gelas terdeteksi zat halusinogen. Konsumsi jangka panjang akan menyebabkan halusinasi, sehingga tidak bisa membedakan apakah ini kenyataan atau kelan. Akhirnya menjadi gila. Vitamin ini tampilannya sama dengan zat halusinogen. Kamu taruh saja di dalam botol obat Zhen Mingyuan. Jadi meskipun dia setiap hari memberimu obat tidak apa-apa. Sama persis kan? Kalau begitu ganti zat halusinogen yang diberikan Zhen Mingyuan padaku dengan vitamin ini. Lalu masukkan zat halusinogen ke dalam vitamin yang biasa dia makan. Dia seharusnya tidak akan menyadarinya. King Yan, cukup untuk melindungi diri. Jangan sampai kamu tertutup mata oleh kebencian. Apa yang kamu bicarakan Mu Bai? Nyawaku sangat berharga. Bagaimana mungkin untuk melakukan kejahatan karena dua orang itu? Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Lalu apa yang kamu sembunyikan di belakang? Mingyuan, apa yang terjadi denganmu? Kamu membuatku kaget. Maaf ya. Mungkin mataku yang salah lihat. Belakangan ini kurang istirahat ya. Barusan aku melihat Jiang Qingyan memegang sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Sayang, sup ini. Aku dengar, sup di sini enak banget. Aku minta orang untuk mengantarkannya. Kamu kerja keras. Minum sup ini biar segar lagi. Oke. Kebetulan aku juga lapar sekarang. Aku coba. Coba sendiri buah kejahatanmu. Enak. Kalau kamu suka, aku pesan lagi lain kali. Oke. Mingyuan, Anki, kamu kenapa di sini? Mingyuan. Tidak. Kamu bukan Anki. Apa yang terjadi? Mingyuan, kamu masih memikirkan Anki. Tidak ada Qingyan. Qingyan. Qingyan dengar penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Aku istrimu. Tapi yang kamu pikirkan adalah wanita lain. Kita cerai saja. Setiap jam 6.30 sore, pasangan tua sebelah bakal keluar jalan-jalan sama anjing. Sayang. Kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti berubah. Mingyuan, aku udah capek. Lepasin aku. Aku nggak mau dengar kamu minta maaf terus, tapi terus nyakitin aku. Orang yang suka kekerasan rumah tangga emosian bakal ninggalin kesan yang mendalam. Qingyan. Nyonya Zhen penuh luka. Padahal Tuan Zhen biasanya kelihatan baik-baik aja. Kok bisa kekerasan rumah tangga? Nggak bisa ngejudge orang dari luarnya. Cepat-cepat. Qingyan. Aku nggak mau cerai. Ini bukan urusan kamu. Aku bakal bikin kamu pergi tanpa apa-apa. Qingyan, kamu ngomong apa? Atur? Atur apa? Apa kamu tahu? Kita semua udah dibodohin sama Jiang Qingyan. Apa yang Anki bilang, semua benar. Nyonya Zhen, kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Terima kasih Nyonya Li. Kamu cowok gede, kok bisa tega mukulin istri? Semua salah kamu. Kamu cantik. Nggak masuk akal. Nyonya Zhen,
Kalau ada apa-apa, kasih tahu aja. Kita pasti bantu jadi saksi. King Yan, kamu juga nggak bantu jelasin. Ming Yuan dulu nggak kayak gini. Cuma belakangan ini tiba-tiba berubah. Serius nggak? Nyonya Li, aku baik-baik aja. Kalau gitu kalian duluan aja. King Yan jangan cerai sama aku. Oke, Kalau mau aku nggak cerai juga bisa. Asal kamu janji, mulai sekarang nggak akan ketemu Anki lagi. oke. Aku janji. Sekarang juga aku buktiin ke kamu. Anki, kita ngobrol dulu. Ngomong-ngomong kamu manggil aku buat apa? Aku mau cerai sama Zhen Mingyuan. Dia beneran bilang gitu. Kalau gitu uangnya gimana? Tapi asal kalian mulai sekarang nggak ketemu lagi, aku bisa nggak cerai. Zhen Mingyuan udah setuju. Kalau dia ketemu kamu lagi, otomatis dia lepas semua hartanya. Zhen Mingyuan, kamu gila ya? Aku nggak gila. Aku udah tanda tangan. Zhen Mingyuan, kamu maksudnya apa? Kedepannya nggak mau ketemu aku lagi ya? Mau putus sama aku? Kalau gitu anak kita gimana? Sayang. Kapan aku bilang mau putus sama kamu? Udah tanda tangan. Kamu masih aja ngel. Aku kasih tahu ya. Sekarang kamu mau buang aku terus nikmatin uangnya sendiri. Jangan mimpi deh. Aku bakal kasih tahu Jiang Qingyan. Kamu lebih dari sekali mau bunuh dia. Dan bahkan dia buta. Itu juga gara-gara kamu. Dia kan buta. Dia bisa lihat apa yang aku tanda tangani. Kamu bohong sama dia. Mingyuan, aku tadi terlalu takut. Anak semakin besar. Aku nggak mau dia lahir nanti. Nggak ada ayah. Aku udah mulai bertindak. Lagi sebulan. Nggak ada yang bisa ngantiin kita berdua buat bareng. Beneran? Tapi kita tetap harus hati-hati. Aku selalu ngerasa Jiang Qingyan kayaknya ngerasain sesuatu. Nggak mungkin deh coba. Kamu coba tes dia lagi. Kalian udah selesai ngomong. Qingyan, kok kamu datang? Aku cuma buta, bukan tuli. Kamu dengar apa yang kita omongin tadi? Nggak, aku bukan telinga super. Aku cuma mau ngasih tahu kalian, kontrak udah berlaku. Mingyuan, ayo kita pergi. Zhang Qingyan sekarang kaya. Berubah jadi orang lain. Mingyuan, kamu buruan bertindak. Aku nggak bisa tahan lagi. Mereka mulai curiga sama kamu. Ngerti. Sayang udah minum susu hari ini. Lagi minum kenapa? Gak apa-apa, takut kamu lupa minum. Oh, Mingyuan. Aku ngerasa kayak susah napas.
udara di luar segar banget. Loncat aja. Loncat, kamu bakal bebas. King Yan. Loncat aja. Hui, dia di sini. Itu cowoknya. Gak becus. Gagal total. Siapa itu? Orang Zhen Mingyuan itu. Ternyata si jahat mengkhianatiku. Tidak apa-apa. Untungnya aku sudah siap. Kapten Yan. Ada orang yang ingin membunuhku. Dan istriku. Kalian hanya ikan di jaringku saja. Anki. Maka biarkan kalian membunuh Jiang Qingyan untukku. Sudah bangun. Anki. Apakah itu kamu? Dia? Zhen Mingyuan juga hanya jadi boneka orang. Sungguh ironis. Lepaskan aku. Jangan melawan. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Tolong, ada orang. Teriak saja. Oksigen di ruangan ini sudah hampir habis. Kalian tidak takut ditangkap jika membunuhku? Tentu saja takut. Oh ya Qingyan. Ini bola yoga yang kamu berikan padaku. Di dalamnya penuh dengan karbon dioksida. Kamu akan mati karena menghirup. Karbon dioksida berlebihan. Bagaimana bisa aku yang membunuhmu? Pergi. Jiang Qingyan, tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Kamu pasti mati. Tidak, aku harus mencari cara untuk keluar. Tidak ada gunanya. Apakah Tuhan juga membantu pasangan jahat itu? Kak Hui, di dalam ada suara berisik. Kenapa orang itu masih ada? Tunggu sampai udaranya habis. Orang itu pasti akan mati. Jangan buru-buru. Aku takut dia bisa melepaskan tali. Takut apa sih? Pintu ruang bawah tanah itu harus dibuka dari luar. Tapi harus membunuh orang itu. Kamu harus segera memaksa Zhen Mingyuan untuk mengambil uangnya.
Apa Shen Mingyuan sudah kembali? Zhen Mingyuan punya kuncinya. Tidak akan mengetuk pintu. Santai aja. Mungkin cuma sales. Ayo pergi. Siapa ya? Halo, saya dari manajemen properti. Ada pemilik yang melaporkan, air di rumahnya, kandungan mikrobanya melebihi batas. Saya dikirim untuk mengambil sampel. Tidak usah. Tolong bantu saya dalam pekerjaan ini. MU Bai. MU Bai, saya di sini. Qingyan, kamu di mana? Di sini. Belum selesai. Sudah. Kalau sudah, ayo cepat pergi. Huh, Masih belum pergi. hati-hati, saya laporkan kamu. Kamu ngapain? Qingyan. Cepat padamkan api. Kamu baik-baik saja. Chen Qian lagi. Pakai dirimu sendiri sebagai umpan. Bukan ada kamu di sini. Sayang. Kamu baik-baik saja. Maaf ya, salah saya semua. Saya seharusnya tidak terpengaruh oleh bujukan Anki. Kalau tidak, kamu juga tidak akan diculik oleh penculik. Sayang kamu pukul saya saja. Salah saya semua. Ayo. Pukul kamu ada gunanya. Istri. Akhirnya kau mau bicara denganku. Tidak ingin menghiraukanmu. Istri yang baik. Segera ku antar kau ke tempat yang seharusnya kau tuju. Suamiku, kepalaku sangat sakit. Aku merasa seperti ada sebelahnya menjadi dua. Tenang. Mungkin karena kau terlalu tersentak hebat akibat rangsangan berat. Besok, aku akan membawamu ke dokter. Baik. Bagaimana mungkin istriku bisa-bisanya mendapat waham paranoid, halusinogen, ternyata mulai bekerja. Tuan Shen, aku tahu ini sulit diterima. Dalam waktu singkat. Tapi hasil pemeriksaan. Memang seperti itu. Semua sesuai rencanaku. Berjalan dengan baik. MU Bai, bantu aku. Mengganti laporan pemeriksaan. Jangan sampai Zhen Mingyuan tahu. Aku tidak memakan halusinogen. Baik. Selanjutnya, jangan mengecewakanku ya. Aku ingin menjaminkan Anki. Mingyuan, Apa kau yakin ingin menjaminkannya? Ya Kapten Yan. Dia adalah pisau pembunuhku. Tentu saja aku harus membawanya pergi. Mingyuan. Ayo cepat pergi. Aku tak ingin. Bahkan 1 menit pun di sini. Bawa aku pulang. Qingyan pasti marah. Bagaimana mungkin? Qingyan menderita paranoia. Sebelumnya,
Dia mengira kamu akan membunuhnya. Tapi sekarang dia sudah menyadari kesalahannya. Hari ini bahkan dia yang mengundang MU datang. Bagaimana kamu melakukannya? Pakai otak. Sudah kubilang sebelumnya. Aku akan merencanakan semuanya. Dan membawamu pergi jauh. Aku sudah memasukkan obat bius ke minumannya. Setelah dia meminumnya, kita akan melemparkannya dari atas gedung ini. Baik. Sayang. Kita sudah kembali. Ayo cepat. Qingyan, Anki, maaf ya. Aku tidak tahu aku sakit dan menuduhmu. tidak apa-apa, aku tidak marah. Qingyan, mari kita minum. Semuanya sudah berlalu. Ya. Kamu baik-baik saja. Terkejut. Kamu bisa melihat. Ya. Kalau tidak, bagaimana bisa melihat wajahmu yang menjijikan? Jiang Qingyan, semua itu Zhen Mingyuan. Semuanya adalah perbuatan Zhen Mingyuan. Tidak ada hubungannya denganku. Sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula kamu hanya alatnya saja. Apa maksudmu? Kamu benar-benar bodoh. Jangan-jangan kamu pikir dia baik hati sampai menyelamatkanmu. Dia hanya ingin meminjam tanganmu untuk membunuhku saja. Zhen Mingyuan, kamu si imut. Diam. Apa kamu tidak pernah memanfaatkanku? Hahaha. Anjing menggigit anjing, sungguh menarik. Qingyan, bukankah kamu ingin bercerai denganku? Aku setuju. Hanya bercerai, hukuman untukmu terlalu ringan. Lalu apa yang kamu inginkan? Membunuhku, kamu juga akan masuk penjara. Masuk penjara? Apa kamu lupa? Aku punya gangguan jiwa. Tenang saja. Hanya membunuhmu. Terlalu murah buatmu. Tolong. Tolong. Jiang Qingyan. Suamiku. Dia memukulku lagi. Jiang Qingyan, kamu yang menyebabkanku. Mendekat lagi, aku akan cari orang. Aku akan cari orang. Lepaskan aku. Aku tidak sakit. Lepaskan aku. Jiang Qingyan, kamu yang menyebabkanku. Siapa yang akan percaya kata-kata orang gila? Kamera pengawas. Benar.
Aku memasang kamera di rumah. Asal aku mengeluarkan rekaman kamera, bisa membuktikan kamu berbohong. Benar, berkat kameramu. Merekam Anki yang menculikku sepenuhnya. Dia sekarang mungkin di dalam ruangan gelap bermimpi menjadi kaya. Uang banyak uang. Semuanya milikku. Ingin pergi temani Anki di ruangan gelap. Enggak. Kenapa kamu makan obatku? Gak apa-apa. Karena yang aku makan itu vitamin. Terus yang kamu kasih ke aku, vitamin itu. Tentu saja bukan. Nyawamu belum sebanding dengan resiko yang aku ambil. Aku cuma kasih kamu rebusan jamur liar yang dimasak 10 menit lebih sedikit. Sama aja bikin kamu jadi gila di depan orang banyak. Sayang suamiku, obatilah penyakitmu. Berusahalah sembuh secepatnya. Jiang Qingyan.